Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia. Tapi pun Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang lab 2 SMK Kiai Haji Guru Pringsewu, Lampung, dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, ya, untuk mengikuti sharing, ya. Ini sharing untuk tentang budaya positif dari saya, untuk dari pendidikan guru penggerak, ya. Dan tak lupa salam dan salawat tetap tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semua nanti. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama. Jadi untuk pagi hari ini saya di sini nama Lingga Pradita, saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pringsewu dari SMK Kiai Haji Guru Pringsewu, ingin menyampaikan sedikit, sebenarnya hanya sedikit saja, tentang budaya positif di sekolah. Ya. Nah, sebelum kita mulai, coba kita baca di slide di sini. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, dan kemudian hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Ya, tapi untuk menggugah motivasi kita, kesegaran kita, hati kita, pikiran kita, coba kita nanti untuk speaking sebentar, hanya tepuk-tepuk saja ya, biar kita semangat ya hari ini ya. Yuk, jadi nanti kalau saya bilang tepuk satu, ya, kalau zaman dulu TK tepuk tunggal gitu, tepuk satu ya, tepuk satu, kita tepuk satu kali, ya. Terus kalau tepuk dua kali, ya. Nanti yang kelihatan nggak fokus kan kelihatan, ya. Terus kalau tepuk tiga kali. Kalau saya baru bilang tepuk sudah tepuk berarti tidak fokus. Yuk kita coba yuk, satu kali saja untuk breakingnya. Yuk, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk 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 satu, tepuk dua, tepuk satu. Oke, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu ya, untuk speaknya segitu saja. Kita fokus sekarang untuk materinya, Pak Dana. Dan di sini tentang berbagi pemahaman. Jadi ini adalah tugas saya dari guru penggerak ya, pendidikan guru penggerak angkatan 10 di modul 1.4 ya, tentang budaya positif di sekolah. Sebenarnya kalau nanti sebelum mulai ya, ini sebenarnya nanti kalau Bapak Ibu melihat slide di sini, sebenarnya sudah pernah dilakukan, hanya saja mungkin Bapak Ibu belum terlalu tahu istilah-istilahnya. Kita coba ya. Oke, topik kita di sini ada 6 ya, tapi tidak semuanya, nanti hanya sekilas-sekilas saja. Nomor 1 adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nomor 2 adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga nanti ada restitusi. Nomor 3 adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada 5 posisi kontrol. Ini bagian dari restitusi. Dan bagian restitusi yang terakhir ada tentang segitiga restitusi. Apa itu? Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Baik, pembelajaran nomor 1 adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Ini tentang tabel ya, bagan disiplin positif, teori kontrolnya dari Dr. William Glasser. Kalau nanti bisa saya share nanti ini sebenarnya sangat bermanfaat nanti ketika kita nanti masuk di kelas mengajar siswa. Ya, jadi teori kontrol ini semua Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Ada model berpikir menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus ada realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini yang dari atas ini ada nanti turun ke makna disiplin. Disiplin yang biasanya kita tahunya disiplin itu ikutin aturan, tapi nanti ternyata penjabarannya luas, ya. Makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini nanti ada teori motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Teorinya itu turun ke bawah dari teori motivasi yang sampingnya ada 5 posisi kontrol, ya, nanti yang kita pelajari setelahnya. Terus ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir tadi ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini makna disiplin tadi yang saya sebutkan. Dulu kita tahunya disiplin itu ikutin aturan, kalau enggak berarti nggak disiplin, betul ya? Tapi ternyata di sini disiplin itu adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu berdasarkan Socrates dan Plato. Kalau dari bahasa Latin yang di atas sendiri itu malah artinya belajar. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, itu yang kita alami sekarang ya. Maksudnya alami selama ini bahwa kalau disiplin itu adalah untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah berhubungan antara kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi selama ini kita hanya tahu bahwa kedisiplinan itu hanya menunjukkan ketidaknyamanan, ya. Disiplin berarti tidak nyaman, padahal harus dengan apa yang kita hargai untuk mencapai tujuan yang mulia. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini langsung yang bawah, nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ya. Jadi nilai-nilainya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai kebajikan yang tertuang dari profil pelajar Pancasila. Yang kedua, teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi sudah saya singgung sebentar tentang motivasi eksternal dan internal, ya, atau ekstrinsik dan intrinsik. Jadi kalau yang eksternal itu motivasi perilaku manusia itu nomor 1 tuh, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi selama ini kalau kita mau disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman saja. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu ekstrinsik. Jadi kalau saya nggak disiplin, saya pengen disiplin hanya karena untuk menghindari hukuman saja. Yang pertama itu ekstrinsik, jadi motivasi dari luar. Terus yang kedua, hanya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kita sebagai guru ingin disiplin, datang tepat waktu, mengajar masuk kelas tepat waktu, hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari institusi. Ya, apa yang saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi apa yang nanti saya mau dapatkan kalau saya melakukannya. Ini nomor 2. Ini masih motivasi ekstrinsik, jadi masih dari luar.
Terus yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah tujuan dari disiplin positif. Ini sudah masuk ke motivasi internal atau intrinsik. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi berpikirnya sudah dirubah. Nanti saya mau jadi apa kalau saya melakukannya. Itu motivasi dari diri. Jadi masuk dari dalam diri sendiri, ya. Nah, ini yang saya dapatkan agak mengejutkan dalam materi ini. Ternyata kita bisa dihukum oleh penghargaan. Dari motivasi eksternal tadi, ternyata kita bisa dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kalau bahasa kita sebagai guru adalah ada reward, ada punishment ya. Ternyata reward itu bisa berlaku sama dengan hukuman. Reward itu bisa berlaku sama dengan punishment. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dan dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi faktor ekstrinsik tadi ya. Terus penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ini adalah penghargaan yang nanti merujuk kepada hukuman. Nah, setelah saya melakukan penjelasan tadi, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu menjawab ya, menuliskan atau langsung menjawab saja nanti. Dibayangkan kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernyataan di slide ini kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi karena terlambat sekolah, guru minta siswa saya menulis di bukunya, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kalimat itu. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Mungkin ya Bapak Ibu guru di sini sudah ada yang pernah menghukum. Kita sering guru-guru melihat siswanya lari keliling lapangan ya karena sesuatu pelanggaran. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, mungkin pada saat pandemi ya. Jadi ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misal kertasnya A dipinjam atau bukunya, terus dicoret-coret tulisan yang tidak wajar. Bukunya masih baru. Kira-kira terus menggantikan kertas tugas teman itu yang sudah dicoret-coret itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dihukum karena sepatunya salah gitu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya. Jadi ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Silahkan coba dijawab. Kira-kira seperti apa? Ada yang mau resen? Angkat tangan dulu. Gak apa-apa. Nomor 1 Pak Ian, konsekuensi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Terus nomor 2 disimpan ya. Nomor 2 hukuman, tak bilang ya, lari mengikuti lapangan basket karena terlambat, hukuman. Terus 3 push up tidak menggunakan masker, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Bisa kalau dibalik, kalau anak kecil langsung berubah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Kalau anak kecil kayak gitu. Yang terakhir, yang mana? Konsekuensi. Terus menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Membersihkan rumah air. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Hukuman.
Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Benar atau tidak tadi jawabannya? Ada yang benar, ada yang salah. Memang mirip ya, karena kita sebenarnya sudah sangat sering melakukan hal tersebut ya. Dan bahasa kita selama ini adalah hukuman. Siswa itu dihukum karena, murid dihukum karena, itu salah karena dihukum karena apa? Selalu dihukum bahasanya. Padahal selain dihukum itu ada namanya konsekuensi yang sudah dilakukan, yang maksudnya sudah disepakati bersama sebelumnya. Itu nanti kita pelajari setelah ini. Ya. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, dari yang tadi kita sudah jawab ya, kita sudah bisa membedakan sekarang, bisa membiasakan diri sekarang dengan bahasa konsekuensi. Jadi tidak menggunakan bahasa hukuman tadi. Ya, untuk bahasanya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi konsekuensi sebenarnya sesuatu harus terjadi. Jadi bahasanya lebih diubah ke konsekuensi, tidak menghukum. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu untuk hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan diganti dengan anak menghargai disiplin. Paksaan diganti stimulus atau tanggapan. Stimulus apa? Rangsangan. Jadi siswa dirangsang. Dirangsang bukan untuk dipaksa untuk mengerjakan sesuatu, tapi dirangsang untuk melakukan sesuatu. Diberi motivasi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi yang paling bawah itu hanya diasingkan saja, tapi tidak dihukum, tidak dipermalukan. Kadang ada yang terlambat kelas, suruh berdiri, terus dipermalukan di depan kelas sama gurunya. Itu bisa jadi nanti menjadi sebuah hukuman yang menyakitkan sebenarnya untuk siswa. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah tentang restitusi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan kita sekarang belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, ini yang dibuat hitam sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin jadikan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. 9 ciri-ciri restitusi di sini. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Ini di garis bawah ya. Terus yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak mengasingkannya tadi ya. Jadi kembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang nanti dia akan lebih kuat. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita belajar tentang keyakinan kelas. Sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini. Keyakinan kelas itu sama dengan bahasa kita yang dulu adalah kesepakatan kelas. Ya, dulu kalau kita pertama kali masuk ke kelas, baru pertama kali di awal semester, belum pernah ketemu siswa sama sekali, langsung kita buat kesepakatan kelas. 1, siswa nggak boleh gini. 2, ini. 3, ini. Kesepakatan kelas selama 1 semester, siswa nggak boleh terlambat lebih dari, siswa nggak boleh hafal berapa kali.
Itu kesepakatan kelas yang kita pernah buat. Namun di sini bukan kesepakatan, namanya sekarang adalah keyakinan. Kenapa tidak dibuat tulisan peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung faktor intrinsik yang tadi sudah dijelaskan di awal, bukan motivasi ekstrinsik ya. Kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini peraturan kelas itu di kolom paling dalam, ya, di tengah-tengah. Peraturan kelas yang sudah dibuat itu akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti akan menimbulkan atau bermanfaat menjadi lingkungannya di kelas menjadi lingkungan yang positif. Lingkungan positif di kelas akan berdampak pada budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah ini. Kira-kira ini. Nah, langsung aja ya. Peraturan dan keyakinan kelas, perbedaannya seperti apa? Kita langsung saja. Kalau di perpustakaan ada pandangan, biasanya ada tulisan ditempel, kembalikan buku ke tempatnya, ya. Itu ditempel. Sebenarnya kalau kita membuat keyakinan kelas dengan kata-kata yang intrinsik tadi, jadi kita hanya menjelaskan pada awal pertemuan. Jadi kata-katanya tanggung jawab, ya, tanggung jawab bisa meluas ya. Tanggung jawab untuk apa? Kalau di perpustakaan berarti kembalikan buku pada tempatnya. Atau pada saat kita awal di pelajaran kita sering reciting Quran atau baca Quran dulu, mereka ambil buku Qurannya. Kadang-kadang kalau kita nggak membuat keyakinan kelas, Qurannya sampai nanti akhir pelajaran masih di meja atau dimasukkan ke laci, ya. Tapi kalau kita sudah buat keyakinan kelas di awal menggunakan kata tanggung jawab, maka mereka sudah harus ada mempunyai keyakinan bahwa setelah meminjam atau mengambil buku, mengambil Quran akan dikembalikan pada tempatnya. Itu tanggung jawab. Dilarang ganggu orang lain, diganti dengan kata menghormati orang lain. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai itu menjadi penghargaan. Oke, terus saya lanjut ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu tentang keselamatan dan menghormati orang lain dan seterusnya. Yang selanjutnya ini pembelajaran nomor 4, ya, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini kebutuhan dasar manusia, ya. Sekilas saja, kebutuhan dasar manusia itu kan bertahan hidup ya, survive. Bahasa kerennya itu survive. Jadi kita untuk survive itu ternyata harus ada 4 elemen di situ. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira kalau kita tidak disayang, tidak diterima di mana-mana, bisa bertahan hidup nggak? Tidak. Susah. Kita juga disayang, nggak diterima di mana-mana, kita canggung mau bergabung ke kelompok tersebut, ya. Terus penguasaan. Contoh, kita datang ke sebuah kelompok, kita tidak tahu apa-apa. Diajak ngobrol nggak? Diajak tapi kita nggak nyambung. Kita nggak menguasai apa yang ada di kelompok itu, ya. Jadi kita tidak bisa bertahan lama di kelompok tersebut, ya. Terus kesenangan, senang nggak kita? Kalau nggak senang nggak bisa bertahan lama, ya. Harus senang, harus bahagia. Terus kebebasan, ya, walaupun kita menguasai tapi terus terbatas dengan peraturan-peraturan, nanti kita tidak nyaman, kita tidak bisa bertahan lama dalam kelompok tersebut. Tidak bisa bertahan lama. Oke. Nah, ini kita sudah sampai ke 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan ke murid-murid kita. 5 posisi kontrol
guru di kelas ya atau di sekolah. Ini ada satu sebagai penghukum, dua sebagai pembuat orang merasa bersalah, tiga sebagai teman, empat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira sebelum saya nanti menjelaskan ini, dari kata 5 itu, kira-kira Bapak Ibu bisa refleksi diri, kira-kira saya jadi yang mana ya ke siswa saya? Hukum. Mungkin yang paling banyak adalah penghukum ya. Kalau yang belum tahu nanti, belum melihat contoh-contohnya, paling saya banyaknya penghukum sama sebagai teman saja ini, teman ngobrol. Ya karena kita di SMK yang sering ngobrol sama siswanya. Terus membuat merasa bersalah itu apa, pemantau itu apa, terus manajer itu apa. Paling yang kita tahu hanya sebagai penghukum dan sebagai teman. Coba kita lihat di sini. Sebagai penghukum, ini guru berbuat yang slide nomor paling atas, guru berbuat. Penghukum nanti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Betul ya? Sering ya kita ya? Ya sering ya, penghukum sering. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya atau wah bapak kecewa ini sama kamu ini, ibu itu kecewa sama kamu ini. Jadi siswanya merasa bersalah. Waduh, iya aku salah ya bapak, salah kamu baik. Gitu ya. Itu membuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang seperti itu kan? Ya. Sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah ini kadang-kadang kita punya kesalahan dulu kan, kadang menjelaskan salah atau apa yang salah, terus kita akrab sama teman, kita alihkan pembicaraan cerita yang macam-macam biar akrab sama siswanya, mengalihkan perhatian akhirnya ya. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi hanya mantau saja siswa itu, tak lihat tadi itu oh dia itu terlambat 3 kali. Ukur kemampuan siswanya, oh dia itu bisanya ini, tapi nggak dijelaskan. Ya, hanya mantau saja. Terus, nah yang terakhir mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang paling atas adalah manajer ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi lebih ke tersusun. Kamu gak terlambat kenapa? Alasannya apa? Kamu melakukan saya ini kenapa? Jadi ditanya-tanya ya. Terus guru berkata yang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Awas ya. Kalau kamu sampai terlambat lagi, awas ya. Push up, misal udah push up nih, rasakan. Terlambat meneh, rasa no 15 push up ya, pernah? Pernah. Terus kita bahas yang hukum dulu ya, yang menghukum dulu ya. Jadi guru berkata seperti itu tadi, hasilnya membentuk menyalahkan orang lain. Jadi soalnya nanti akan terbentuk bahwa memberontak dan menyalahkan orang lain dan juga berbohong. Ya, akan terbentuk sesuatu yang seperti itu, bahkan mungkin bisa lebih dari itu ya, hal-hal negatif yang lain, bisa yang lain lagi. Ini kan yang tujuannya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong ya. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita nggak dianggap sama siswanya lagi. Misal di luar sekolah kita sudah memberikan sesuatu ilmu sama siswa, kita nggak dianggap karena kita sering menghukum. Kayak enggak aku sendiri. Padahal kita yang ngasih ilmu, tapi siswanya tidak tahu kita karena kita sering menghukum. Ya, akan terbawa. Dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga dia marah-marah lagi. Lah, Pak Abdi lah, yang ngomong-ngomong meneh. Biar jangan wae. Nah, kita akan seperti itu. Marah-marah menghukum, paling dihukum lagi gitu. Jadi meremehkan. Dampak pada murid nanti ke depannya adalah otomatis siswa akan mengulangi kesalahan lagi, diulang lagi. Oke, untuk yang slide 2, membuat orang bersalah tadi, guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu udah lelah banget,
Bapak sudah lelah banget. Ya, stres ibu, bapak stres kalau ini terus kamu. Ya, kita pakai bahasa yang merendah, tapi siswa itu merasa, duh, jangan salah ya. Nah, mending saya sekali Pak. Terus yang hasil menyembunyikan, menyangkal dan berbohong hasilnya. Biasanya kalau yang ini tuh lebih ke siswa yang perempuan, kita menyadarinya. Karena saya pernah mengalami kalau kita merasa seperti itu terus kita membuat kalimat yang merendah seperti itu, biasanya siswa perempuan agak canggung. Ya. Terus hasilnya adalah siswa tersebut atau murid tersebut nanti menyembunyikan sesuatu, menyangkal dan sama nanti akan berbohong. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Sudah ditetapkan gurunya, tapi nanti bahasa-bahasa yang keluar tetap salah. Kayak aku rapina campur karo guru nih dan segala macam. Terus berkatanya nanti siswa, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu, gitu. Ya. Terus dampaknya pada murid merasa rendah diri. Rendah diri di sini kalau dalam dunia belajar agak negatif menurut saya. Karena apa? Siswa harus percaya diri, bukan rendah diri. Harus yakin sama pribadi. Tapi kalau mereka sudah merasa bersalah, males, ya. Terus menjadi teman. Ayolah lawan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Kan kita kanca, ya. Kita kan friend, ya. Masa gak mau sih? Pak, ya Pak, sana sih Pak. Masa gak mau sih Pak? Nah, itu kan teman jadi ya. Terus ketergantungan tapi nanti jadinya kalau kita menjadi seorang teman. Jadi kita sudah kayak teman terus kita tergantungan. Bapak kain, apa lah, konco gitu kan. Terus boleh meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Itu sudah masuknya ke positif ya. Terus saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Jadi Bapak itu teman saya kok, sudah akrab gitu. Tapi kalau di murid sama guru harusnya sudah ada jarak ya. Terus lemah, tidak mandiri dan tergantung untuk dampaknya nanti ke depannya. Pemantau. Ya ini kalau memantau kita hanya memantau saja. Tadi guru berkata apa peraturannya. Menyesuaikan diri bila diawasi hasilnya. Jadi kalau siswanya itu hanya mau melakukan sesuatu kalau merasa diawasi sama gurunya. Kalau enggak ya enggak. Boleh meletakkan guru peraturan dihukum dengan konsultasi ya, sama dengan yang di beberapa nomor salah. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini banyak. Jadi hanya kita datang suruh tulis, kita hanya pantau dia tulis sesuai nggak, ya kan? Terus yang terakhir dampaknya pada murid hanya menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi hanya ada reward and punishment tadi, hanya kasih kangkok dan tulisnya banyak, kita kasih hadiah. Kalau enggak. Nah yang terakhir ini posisi manajer. Guru berkata, apa yang kita yakini tadi keyakinan kelas tadi, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi siswa diminta untuk berpikir solusinya sendiri berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terus hasilnya adalah menguatkan pribadi si muridnya. Maka kalau sudah solusinya sendiri, keyakinan sudah tahu, nanti siswanya akan lebih kuat. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi dia tanya dengan dirinya sendiri, bagaimana caranya saya untuk memperbaiki keadaan. Dia tidak bergantung pada orang lain lagi. Terus yang terakhir dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi akan selalu reflektif dan evaluatif siswa tersebut kalau melakukan kesalahan. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira yang terbaik yang mana? Manajer. Tuh. Tapi sudah dilakukan belum? Kira-kira. Mungkin ada beberapa ya sedikit faktornya yang sudah masuk ke manajer. Tapi memang jujur paling banyak kita akan di faktor adalah penghubung. Ya. Makanya dari sini saya share ke Bapak Ibu di sini nanti agar kita
kedepannya bisa menjadi guru yang ada dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Segitiga restitusi. Nah, ini ada gambar segitiga, bukan logo beras ya, bukan logo beras. Ada segitiga seperti ini. Ya, tepung beras ya, tepung. Jadi di sini ada segitiga restitusi yang paling, dan ini harus berhubungan ya, berhubungan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Ya, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas itu nanti kita kalau ngobrol sama teman yang siswa yang kita panggil karena melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, kita tanya dulu sebagai seorang manajer tadi. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, jadi manusiawi kalau salah itu. Kita tidak menyalahkan langsung siswa, kamu itu salah, bukan. Tapi kita akan menanyakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, manusiawi, tidak apa-apa. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Itu menstabilkan identitas, jadi menstabilkan emosi dari siswa dulu. Ya, kemudian kita naik ke validasi kebutuhan. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan. Ya, tanyakan dulu alasannya apa. Kalau kamu itu terlambat kenapa sih? Tanyakan alasannya apa, jangan langsung dihukum. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal contoh, terlambat karena malamnya main HP, kecanduan main game. Ya, kita tanya alasannya apa? Gak bisa tidur pak, main HP. Ya kenapa? Ya diajak teman pak main HP, main game. Nah, kita tanya, kira-kira caranya gimana? Yang lebih efektif, yang efektif untuk menghindari itu agar tidurnya lebih di awal. Oh, gini aja pak, nanti saya akan gak main HP, saya batasi sampai jam 10, terus saya tidur. Nanti kalau HP-nya masih di dekat kamu, main HP lagi. Oh, berarti HP-nya taruh di luar kamar pak. Contoh seperti itu, biar nanti nggak main HP lagi. Caranya gimana? Seperti itu. Itu untuk solusi dari siswa sendiri. Ya, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, dengan pertanyaan tadi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu yang kita kembali ke awal kita pertemuan pertama. Kan awalnya kan kamu tidak boleh terlambat. Kamu jangan terlambat datang ke sekolah. Jadi keyakinan kelas yang kita dibuat tadi untuk disepakati bersama caranya bagaimana. Kamu ingin menjadi yang terakhir setelah siswanya tahu keyakinannya apa, baru tanyakan kamu mau jadi apa sih nanti ke depannya, mau jadi orang seperti apa. Otomatis siswa akan menjadi orang yang sukses, membanggakan orang tua dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Saya tidak tertarik untuk membahas kesalahanmu, ya. Jadi fokusnya Bapak Ibu di sini akan menyelesaikan masalahmu, ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu untuk menstabilkan identitas murid. Jadi tidak langsung menyalahkan. Nah, ini untuk validasi, membantu murid mengenali basic need, ya, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Contoh, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi di bahasa dihaluskan, ya, kamu sebenarnya bisa melakukan hal yang buruk, misal main HP-nya sampai subuh. Kita contohnya gini, sebenarnya kamu bisa lebih buruk, kamu bisa main HP sampai subuh, masih nyaman kan, mabar sama temanmu, masih enak kan, ngapain bersama teman, tapi kamu tidak melakukannya, kamu hanya sampai jam 12. Bagus itu, sebab kita dikurangi lagi yuk sampai jam 10 yuk gitu. Jadi akan lebih seperti itu mengena di hati murid. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi alasannya kenapa. Terus apa yang penting bagi kamu? Penting mana? Berangkat sekolahnya terlambat atau tidurnya terlambat? Nah, nanti beasiswanya menjawab sendiri. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Biar siswa itu akan berpikir kira-kira yang baru yang seperti apa sih yang lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan
yang nggak membutuhkan tanpa harus memukul. Bisa contohnya ada yang kasus pemukulan siswa ya, atau berkelahi di kelas. Terus yang terakhir, apa kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok? Ya. Jadi tanyakan seperti itu. Oke, yang terakhir, nah ini apa yang kita percaya? Nilai apa tadi? Yang ada tanggung jawab, menghormati orang lain, ya, keamanan, kesehatan dan segala macam tadi. Tanyakan, kira-kira tadi keyakinan kamu apa? Kalau misal bangun terlambat, itu masuk keyakinan yang mana? Tanggung jawab, Pak. Kalau mukul, berkata kotor, oh itu keyakinan nilai-nilai tidak menghormati orang lain, tidak menghargai orang lain. Tanyakan ke siswanya. Terus nilai-nilainya apa? Yang kita telah sepakati di awal kelas, yang ideal seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Itu tanyakan yang terakhir. Ya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu materi hari ini ya. Jadi saya menjelaskan tadi, mohon maaf kalau terlalu cepat, tapi saya rasa Bapak Ibu tadi lumayan antusias ya menjawab tentang posture control juga. Dan saya mau menanyakan, ada 2 pertanyaan di sini. Hal baik apa yang kita pelajari bersama hari ini? Kira-kira hal apa yang baik? Dan yang nomor 2 adalah silakan tulis tanggapan, kritik dan saran dari rekan-rekan Bapak Ibu semua. Silakan bisa ditulis dan disampaikan juga tidak apa-apa. Monggo yang mau menyampaikan. Siapa? Boleh? Gak apa, nanti lebih dari 1 gak apa, yang penting jangan lebih dari 10 ya. Untuk hal baik apa yang kita pelajari bersama hari ini, kalau menurut saya banyak sekali yang memang pengetahuan yang bertambah di sini sebagai seorang guru, khususnya saya sendiri. Dengan hukuman yang ada seperti itu, ya saya baru sadar juga karena ternyata konsekuensi dan hukuman itu berbeda di situ. Jadi di sini banyak banget bermanfaat bagi saya pribadi dan semoga untuk guru-guru yang lain juga sama bermanfaat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Malika, alhamdulillah. Ini saya sangat berterima kasih atas materi ini. Materi ini bisa membuat kita bermotivasi jadi lebih baik lagi. Ya, yakni di sini adalah tanggapan atau kritik dan saran dari rekan ini. Pertama tadi yang tentang kesalahan siswa tadi Pak ya. Kesalahan siswa itu halaman berapa Pak tadi Pak? Yang guru dan siswa tadi yang tabel Pak. Bukan tabel, yang tabel Pak. Kalau tabel penghargaan bukan tadi juga mana? Saya mau dulu Pak. Saya rendah diri yang posisi kontrol ya. Terus posisi kontrol ini tadi di sini apa yang perlu kita ambil ya, ini tadi adalah sebagai suatu manajer. Nah ini kan dari sini manajer seperti apa yang perlu kita geluti di sini ya. Manajer itu kan cakupannya luas ya. Apa umpamanya contoh manajer dalam penilaian, manajer
dalam controlling. Nah, di sini kan harus bisa kita pahami. Nah, bagaimana cara kita menjadi manajer di kelas? Apakah bisa kita lakukan? Bisa. Nah, kita bisa mengaplikasikan contohnya, yakni kita memberikan tugas pada siswa, yakni pembuatan makalah. Pembuatan makalah itu kita lakukan presentasi pada satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, di situ nanti setelah siswa presentasi, siswa kemudian dari audiens itu untuk dipersilakan untuk bertanya kepada moderator. Nah, kemudian bagaimana sih tanggapan dari moderator tersebut? Bisakah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens? Nah, ini. Kemudian ada lagi apa tadi Pak ya? Satu lagi dari yang sikap. Apa sih? Enggak loh. Apa sih mau ya? Orang tak cakap sih Pak. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi yang mana? Nah, ini bukan. Nah, ini kemudian apa kesalahan ya? Kesalahan tadi mana? Yang tentang kesalahan hukuman. Ini. Nah, berbuat itu coba lihat lagi. Nah, ini saya coba menambahkan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, di sini saya menambahi berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, di sini tetapi kalau saya menambahi kesalahan, namanya kesalahan yang dibuat oleh siswa. Siswa contoh datang terlambat, itu kan salah, itu manusiawi. Tetapi kalau besok jangan sampai terulang lagi. Nah, jadi kan itu. Jadi kesalahan yang pernah dilakukan itu kita jadikan suatu pembelajaran dan jangan sampai kita ulangi lagi. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai cerminan hidup. Nah, ini buat kita semua. Umpamanya kita berbuat lagi ya. Mau memperbaiki komputer, mau memperbaiki komputer, kita salah dalam peletakan atau pemasakan hard disk. Nah, di situ kita salahnya di mana, kita tahu, di situ kita catat. Dan bagaimana nanti kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kita nggak salah lagi di situ, karena apa? Sudah ketemu titik temunya. Begitu juga siswa ya. Jadi bagaimana kita sebagai manajer terhadap siswa, ketika siswa ada terlambat, nah siswa diberikan hukuman, dan bagaimana caranya besok siswa itu tidak terlambat lagi. Kita harus bisa demikian. Nah, terima kasih Pak Lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya jam 2 dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Bu Laila dan Pak Abdillah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Laila telah untuk tanggapannya. Ya, semoga nanti kita terakhir sudah bisa untuk bermanfaat untuk yang kita semua ya, bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk Pak Abdillah menjawab pertanyaan dari Pak Abdillah, terima kasih Pak. Terima kasih untuk jawab pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi Pak Abdillah menanyakan tentang posisi manajer, betul ya Pak? Di sini adalah maksud posisi manajer itu adalah kita sebagai guru di kelas. Posisi manajer itu yang kita lakukan untuk menangani sebuah kelas, terutama untuk masalah pelanggaran. Ya, jadi kita sebagai manajer itu tidak boleh menjadi seorang penghukum Pak. Ya, jadi harus menanyakan, makanya tadi untuk sebagai seorang manajer kita harus menanyakan keyakinan dulu. Jadi ada segitiga restitusi tadi.
Jadi sebagai seorang manajer kita harus melakukan segitiga restitusi tadi. Kita harus menstabilkan identitas dulu, siswa stabilkan dulu emosinya. Yang salah kita panggil, ya kita ajak berbincang, kita ajak ngobrol, kita stabilkan dulu. Misalnya tadi salah merakit komputer, kita ajak ngobrol. Kok bisa salah kamu? Kan dulu pernah, gitu kan ya. Kita salahnya langsung nih, tidak langsung menyalahkan. Ya, setiap orang pernah salah. Bapak, ibu, bapak juga guru-guru yang lain sebenarnya di jurusan TKJ dulu pas jadi siswa juga sering salah. Bahkan jadi guru pun merakit komputer sering salah. Tidak apa-apa, manusiawi, gitu ya. Jadi tidak boleh menyalahkan. Baru kita naik ke validasinya dulu, Pak. Validasi. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu salah. Tanyakan siswa. Oh iya Pak, saya lupa. Atau dia punya catatan tapi nggak dibawa. Terus adakah cara yang lebih efektif? Kalau boleh cerita dulu, Bapak Ibu dulu seperti apa? Misalnya saya dulu gini, saya pernah salah dulu gini, tapi gini. Nah, untuk oh iya, terus dia punya solusi sendiri siswanya. Kita tanyakan, kira-kira caranya gimana biar kamu nanti nggak salah lagi? Ya, jangan kita menjelaskan caranya seperti apa dulu agar siswa punya solusi sendiri. Ya, sebagai manajer kita hanya mengarahkan. Terus, nah yang ini tadi sebagai manajer kita harus menanyakan nilai yang kita sudah kesepakatan tadi Pak di awal. Misal tadi Pak Abdullah bilang memang kalau misal terlambat harus seperti apa hukumannya. Nah, kesepakatan di awal seperti apa di kelas? Ya, yang tapi terutama jangan kesepakatan yang hukum tadi ya. Kesepakatan di kelas di awal kita buat 15 menit terlambat ke kelas push up 100 kali ya, nah, itu kan hukuman. Jadi kita buat keyakinan kelas di awal. Jadi nanti mereka akan ditanyakan kira-kira nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Kenapa masih terlambat? Itu tanyakan keyakinannya apa. Terus tanyakan juga Pak. Tadi di posisi manajer paling bawah ada seperti yang Pak bilang tadi. Diminta untuk reflektif dan evaluatif. Nah, kita arahkan sebagai manajer, kita arahkan refleksinya siswa nanti suruh nulis. Refleksi itu bukan setiap 100 semester. Setiap selesai pelajaran refleksi. Pelajaran hari ini ngapain aja? Apa yang menyenangkan, apa yang tidak menyenangkan, apa yang perlu ditambahkan, suruh tulis siswanya. Refleksi itu kita ambil sebagai bahan evaluasi diri gurunya. Nah itu sebagai seorang manajer seperti itu Pak. Dan nanti tanyakan terakhir, kamu mau ini jadi seperti apa sih siswa? Muridnya tanyakan. Oh saya jadi ingin seperti orang sukses Pak, membanggakan orang tua. Nah itu karena kita sudah melakukan segitiga ini. Sebagai seorang manajer harus melakukan ini. Ya seperti itu. Cukup Pak bilang? Alhamdulillah. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Cukup, alhamdulillah. Sebenarnya kalau membahas ini kita satu-satu untuk posisi kontrol dan segala macam itu mahasiswa kita, apalagi kita di SMK itu sangat kompleks sekali. Ya, tidak hanya sebentar membahasnya karena luar biasa untuk anak SMK pubertas ya dan sudah menuju ke dewasa, jadi kesalahan-kesalahannya kita sangat bervariatif. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Jadi sudah memberikan tanggapan. Terima kasih dan semoga seperti yang Mbak Bu Laila sampaikan tadi, semoga sharing yang sedikit ini, yang singkat ini tentang budaya positif di kelas, di sekolah itu bermanfaat dan semoga bisa kita terapkan nanti akhirnya di sekolah kita lagi ya. Terima kasih. Mohon maaf sekali kalau saya ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.